Oke. Baik. Kita mulai saja materi kita hari ini sudah bergeser ke kulometri dan elektrogravimetri. Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Sebentar. Ada tawon. Baik. Kulometri dan elektrogravimetri. Apa itu? Banyak sumber yang bisa kalian pelajari untuk mengetahui tentang prinsip dasar dari kulometri maupun elektrogravimetri. Jadi yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang konduktometri, ya, di mana kita hanya melihat daya hantar, ya, daya hantar kemudian dari suatu larutan, di mana daya hantar ini berkorelasi linier terhadap konsentrasi suatu analit. Tuh. Sehingga dengan mengetahui daya hantar atau nilai G, kita bisa menentukan berapa konsentrasi analit. Ya, termasuk dari titrasi. Sebentar ya, sebentar. Ada gangguan, sebentar. Nah, jadi keluarkan. Oke. Saya ulangi lagi. Konduktometri. Kemudian yang kedua kita sudah belajar potensiometri, di mana kita mempelajari potensial sel menggunakan sel Galvani, ya, di mana di situ ada dua elektroda, katoda tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Syarat suatu sel Galvani ini bisa berlangsung adalah bahwa reaksi yang terjadi, reaksi redoks, reaksi reduksi, oksidasi yang terjadi harus berlangsung secara spontan. Jadi ada elektrolit yang dia bisa mengalami oksidasi, sekaligus ada elektrolit di sisi yang lain yang juga mengalami reduksi. Nah, karena ini di potensiometri yang menggunakan sel Galvani, tujuan kita adalah menghasilkan energi dari reaksi kimia, yaitu dari reaksi redoks, reduksi oksidasi. Ya, jadi elektroda reaksi reduksi yang menghasilkan potensial reduksi standar lebih besar, ini akan mengalami sistem selnya akan mengalami reduksi. Sementara sistem yang memiliki potensial reduksi standar lebih kecil, maka reaksi yang terjadi antara elektroda dengan elektrolit itu adalah oksidasi. Ya, dari reaksi oksidasi dihasilkanlah elektron yang bergerak menuju ke sistem yang mengalami reduksi. Sehingga pada sel Galvani, anoda ini diletakkan sebagai kutub apa? Positif apa negatif? Kutub Positif. Negatif. Dan katodanya berada dalam kutub positif. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kulometri dan elektrogravimetri. Kulometri berarti kita menghitung konsentrasi suatu analit berdasarkan kulom atau muatan atau arus. Itu yang kita lihat adalah arusnya.
elektrogravimetri berarti prinsipnya sama dengan gravimetri yang sudah pernah kalian lakukan. Jadi kita melakukan pengendapan. Kalau pada gravimetri konvensional yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, gravimetri dilakukan dengan cara menambahkan regen, gitu ya. Dengan cara menambahkan regen sehingga terbentuk endapan, kemudian endapannya kita saring, dan setelah kita saring, kita keringkan, kita oven, kemudian setelah di oven ditimbang. Kan prinsip gravimetri seperti itu ya. Setelah di oven ditimbang dan kemudian dilakukan pengeringan lagi, di oven lagi, didinginkan lagi, kemudian ditimbang kembali. Mengapa harus dilakukan berkali-kali? Supaya kita mendapatkan berat yang konstan. Gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan elektrogravimetri? Gravimetri prinsipnya sama, yaitu pengendapan. Tetapi pada elektrogravimetri, endapan yang kita bentuk itu bukan berdasarkan reaksi pengendapan dengan cara menambahkan regen pengendap. Tapi endapan ini diperoleh dari reaksi reduksi. Jadi ada suatu elektrolit ya yang mengandung misalnya logam tertentu, misalnya Cu2+, harapan kita adalah mendapatkan endapan Cu. Jadi contoh misalnya sebentar. Oke. Jadi seperti itu prinsipnya pada elektrogravimetri dibandingkan dengan gravimetri yang konvensional. Contoh misalnya ya, kita melakukan penambangan tembaga. Ya. Untuk mendapatkan logam tembaga, kita harus mengambil biji tembaga, mineral ya, mineral bauksit yang mengandung tembaga. Nah, mineral yang kita ambil dari tanah, dari batuan ya, dari batu-batuan yang di situ ditengarai mengandung biji tembaga. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya batu-batuan ini tadi kita hancurkan terlebih dahulu, kemudian kita digest. Apa itu digest itu? Berarti ditambahkan dengan asam kuat ya, ditambahkan dengan asam kuat, kemudian dipanaskan sehingga semua tembaga itu larut di dalam asam. Namun mungkin ketika melakukan digest itu tidak hanya tembaga saja yang larut, ada juga komponen-komponen dari mineral ini yang juga ikut terlarut. Nah, kita hanya ingin mengambil tembaga saja. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu cara untuk mendapatkan tembaga murni, logam tembaga murni ya, biji tembaga murni dari campuran tadi, caranya adalah melakukan elektrogravimetri, di mana tadi analit atau hasil digest tadi yang sudah dalam bentuk larutan itu kita elektrolisis sehingga hanya Cu2+ saja yang akan tereduksi dengan potensial tertentu tentunya yang kita sudah hitung, dengan arus tertentu yang sudah kita hitung, supaya hanya Cu saja yang mengendap. Karena di dalam larutan tadi kan ada Cu2+, harapan kita reduksi Cu2+-nya ini menjadi logam Cu. Seperti itu. Itu contoh dari aplikasi yang sederhana. Contoh yang lainnya misalnya kita ingin melakukan
pelapisan logam, ya. Kita mau melakukan pelapisan logam, misalnya kita mau melapisi perak, melapisi krom, melapisi tembaga, itu apa yang harus kita lakukan? Berarti kita memiliki sesuatu benda yang mau kita lapisi, kemudian kita celupkan ke dalam elektrolit. Elektrolit ini mengandung ion yang akan kita endapkan. Jadi kalau kita mau melapisi perak, melapisi misalnya besi dengan perak, gitu ya, atau melapisi platina dengan perak, bahan-bahan tertentu yang inert kita lapisi dengan perak, maka bahan yang inert ini dicelupkan ke dalam suatu larutan elektrolit dan kemudian ada arus yang mengalir, maka perak yang semula berada di dalam larutan elektrolit itu akan mengendap. Ya, syaratnya adalah material yang kita lapisi ini tadi tidak boleh ikut di dalam reaksi redoks. Jadi dia sifatnya harus inert. Gitu ya. Sifatnya harus inert. Oke. Ini. Oke. Jadi gambarannya mungkin seperti ini. Kalau kita mau melapisi sesuatu, tetap karena ini adalah sel elektrokimia, maka kita tetap memerlukan dua buah elektroda. Ya, kita tetap memerlukan dua buah elektroda yang berperan sebagai katoda dan anoda. Cuman berbedanya adalah posisi dari katoda dan anoda. Kalau reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, baik itu di sel galvanik maupun di sel elektrolisis itu sama. Bahwa di katoda itu terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Itu ya. Nah, untuk sel elektrolisis, kalau sebelum ke sel elektrolisis, ke sel galvanik dulu. Ketika sel galvanik, kita menggunakan elektrodanya, satu elektroda indikator, itu sebagai katoda, dan satu lagi adalah elektroda pembanding dalam posisi di anoda atau di kutub negatif, ya, kutub negatif. Sementara katodanya di kutub positif. Itu untuk sel galvanik. Sementara untuk sel elektrolisis, kita menggunakan dua batang elektroda yang sifatnya inert. Ya, yang sifatnya inert. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi reaksi redoks di dalam masing-masing elektroda. Reaksi redoks hanya berjalan dari oksigen dan juga ion yang ada di dalam larutan. Tuh. Nah, yang membedakan lagi adalah, tadi kedua elektroda tadi adalah dari bahan yang inert, misalnya di sini adalah batang platina. Jadi baik dalam posisi katoda maupun dalam posisi anoda ini merupakan kawat platina, batang platina. Oke. Nah, yang membedakan berikutnya adalah posisi katoda dan posisi anoda. Mari kita lihat terlebih dahulu, misalnya di dalam contoh ini ada larutan Cu2+. Hanya ada larutan Cu2+ dalam kondisi asam, ya, dalam kondisi asam dengan menambahkan asam sekitar 1 molar. Kemudian di dalam chamber ini ada 200 ml larutan Cu, misalnya 0,02 molar.
Kemudian sistem ini harus kita aduk supaya apa? Supaya ada oksigen, ya, di mana reaksi reduksi, karena di sini hanya ada larutan Cu dan oksigen serta asam, maka mari kita lihat berapa potensial reduksi standarnya. Potensial reduksi standar atau E0 reduksi dari reaksi Cu2 plus menjadi Cu sebesar 0,34 volt. Dan potensial reduksi standar atau E0 reduksi dari reduksi oksigen dalam suasana asam dan memerlukan 4 elektron untuk menghasilkan H2O itu adalah 1,23 volt. Ya. Kalau misalnya ini sel galvanik, ya, kalau misalnya ini sel galvanik di mana tidak ada arus dari luar, jadi kedua elektroda tadi yang platina ini, yang satu kita taruh di kutub positif, yang satu kita taruh di kutub negatif, apa yang terjadi? Ya, apakah reaksinya itu bisa berjalan? Tidak mungkin. Kalaupun kita tuliskan dalam sel galvaniknya adalah seperti ini, ya, karena O2 tereduksi menjadi H2O itu memiliki potensial reduksi standar lebih besar daripada reduksi Cu2 plus menjadi Cu, dengan anggapan maka oksigennya ini yang mengalami reduksi dan Cu-nya yang mengalami oksidasi, sehingga E selnya adalah 0,89 volt. Reaksi ini tidak terjadi karena reaksi ini tidak spontan. Saya menuliskan E-selnya untuk kalau sel galvanik saya tuliskan seperti ini, E-selnya 0,89, ini hanya hitungan matematikanya saja. Padahal ini tidak mungkin terjadi karena ini tidak spontan. Tidak ada spontanitas oksigen itu tereduksi menjadi H2O dan Cu teroksidasi menjadi Cu2+. Kalau di elektrodanya sama-sama platina, sehingga sel galvanik ini tidak mungkin terjadi. Oke, sekarang kita balik. Gitu ya. Kita balik. Ini kan sama-sama platina. Mana yang sebagai platina, mana yang sebagai katoda, platina mana yang sebagai anoda. Platina yang akan kita gunakan sebagai katoda, ya, platina yang kita gunakan sebagai katoda yang mengalami reduksi. Mengapa? Karena kita ingin mendapatkan endapan. Sehingga endapan ini harus, reduksi ini harus terjadi di katoda. Tapi katodanya ini sebagai kutub negatif. Sementara batang anoda yang satunya kita letakkan di kutub positif. Mengapa harus terjadi demikian? Nah, kalau posisi ini kita balik, Cu-nya harus tetap tereduksi, maka H2O-nya yang teroksidasi menjadi O2 dan H+, maka reaksinya adalah seperti ini, sehingga E-selnya adalah negatif. Reaksi ini pun tidak spontan, tidak bisa berlangsung karena potensialnya negatif. Nah, supaya reaksi ini terjadi, karena memang kita harapannya mendapatkan Cu, ya, mendapatkan endapan Cu yang mengendap di katoda, ya, karena tempatnya reaksi reduksi adalah katoda yang mengendap di katoda, maka kita perlu menambahkan potensial dari luar. Seberapa banyak? Minimal adalah 0,89 volt. Potensial yang kita tambahkan paling tidak harus bisa mengatasi potensial yang muncul dari reaksi ini. Ya, dari potensial redox di dalam reaksi di dalam ini
minus 0,89. Ini potensial selnya. Sehingga, sekali lagi, kenapa ini kok E0 sel Bu? Kok bukan E sel saja? Lihat, ini ada konsentrasi H plusnya 1 molar. Kemudian tekanannya 1 atmosfer. Nanti kalau kita hitung ini bisa saja kita tulisnya E sel, tapi akhirnya kembali lagi karena yang bagian di belakang yang 0,059 itu hasilnya juga 0, ya. Oke, E0 selnya menjadi minus 0,89 sehingga kita butuh potensial dari luar untuk mengatasi potensial dalam, yaitu potensial hasil reaksi redoks dari sistem ini. Berarti berapa potensial yang harus diterapkan atau yang diberikan ke dalam sistem ini? Minimal 0,89 volt. Nah, kalau ada 0,89 volt potensial dari luar, maka reaksinya itu pun mungkin belum bisa terjadi, belum mulai ada endapan. Maka potensial yang diberikan melebihi dari potensial dalam, yaitu potensial hasil reaksi redoks di dalam sistem ini. Ya. Nah, supaya potensialnya tadi karena arah elektronnya berarti diubah. Ya. Arah elektronnya diubah. Kalau galvani itu arah elektronnya itu adalah dari anoda menuju katoda, maka ketika sel elektrolisis, katodanya itu kita buat negatif, dihubungkan dengan potensiostatnya itu yang kutub negatif, kemudian yang anodanya, yang batang platina satunya, itu dihubungkan di potensiostat itu pada kutub yang positif. Sehingga elektronnya mengalir dari katoda menuju ke anoda. Dan yang tereduksi adalah Cu yang ada di dalam larutan ini menjadi endapan Cu yang menempel di mana? Yang menempel di katoda. Karena harus terjadi reaksi reduksi, ya. Nah, itu bedanya sel elektrolisis, bukan elektroforesis, elektrolisis. Nah, sekarang apa bedanya kulometri dan elektrogravimetri? Pada dasarnya kedua metode ini sama, ya. Sama kita menentukan berapa jumlah muatan atau jumlah listrik yang mengalir pada suatu sel elektrokimia. Nah, jadi kalau kolometri itu mengukur jumlah electricity atau charge atau muatan yang melalui suatu sistem, di mana muatan ini nanti berkorelasi terhadap konsentrasi dari suatu analit yang kita ukur. Ya, konsentrasi suatu analit yang undergoing, yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi atau oksidasi. Prinsip dasarnya adalah hukum Faraday. Ya, hukum Faraday. Nah, kalau elektrogravimetri sama sebetulnya, kita menentukan berat. Berapa berat dari deposit, ya, berapa berat deposit yang atau berapa berat endapan yang menempel di katoda. Oke, jadi yang kita hitung adalah berat massa. Kalau yang kulometri yang dihitung adalah muatan. Nah, muatan dari larutan yang kita ukur. Karena elektrogravimetri itu menentukan massa deposit atau massa endapan yang menempel di elektroda katoda tadi, yang menempel di katoda, maka reaksi
reaksi redoksnya itu harus berjalan sempurna, mendekati sempurna lah. Supaya apa? Supaya analit yang dalam semula berada dalam bentuk elektrolit itu semuanya mengendap. Jadi kalau tadi contohnya adalah Cu2+, maka semua ion Cu2+ itu diharapkan berubah bentuk menjadi Cu. Sehingga analisis kita memang benar-benar kuantitatif. Ya, berapa banyak arus yang harus kita berikan? Nah, tadi di dalam sel tadi kan potensialnya ada potensial dari luar, ya, yang harus kita terapkan. Nah, dari potensial dari luar ini berapa sih arus yang muncul? Dari arus yang di atau kalau kita balik, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan sempurna? Oke, jadi baik elektrogravimetri maupun kulometri ini sama-sama menggunakan sel elektrolisis. Cuman bedanya kalau elektrogravimetri itu menentukan massa terdeposit di tadi katoda atau salah satu elektroda. Kemudian kalau yang kulometri ini adalah menentukan jumlah listrik. Ya, menentukan jumlah listrik yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi elektrolisis. Dan dari jumlah listrik yang diperlukan untuk elektrolisis tadi berkorelasi dengan konsentrasi analit yang kita ukur. Oke. Jadi gambarannya sama dengan antara kulometri dengan gravimetri. Jadi di sini tetap ada dua buah elektroda, ya, kemudian dimasukkan ke dalam analit. Kemudian masing-masing elektroda dihubungkan dengan kutub positif atau kutub negatif dari power supply. Jadi di sini ada power supply, beda dengan sel galvanik. Kalau sel galvanik ini bukan power supply, bukan penghasil power, tapi di sini adalah voltmeter. Justru kita membaca berapa potensial yang kita peroleh dari sistem ini. Tapi untuk sel elektrolisis, baik itu untuk ekolometer galvanik. Nah, ini. Ini bukan positif, katodanya negatif. Potensial lebih, ya, potensial lebih. Lalu elektrolisis ini karena metode ini adalah kulometri atau elektrogravimetri, maka pengaliran voltage atau power atau potensial dari power supply itu ada waktunya. Seberapa banyak
atau seberapa lama elektrolisis ini dilakukan. Ya, nanti kita lihat. Oke, jadi kalau untuk elektrografimetri seperti ini. Nah, untuk prinsip kulometri, karena kulometri ini menentukan jumlah muatan atau jumlah listrik sebagai fungsi waktu, maka kita bisa tuliskan bahwa apa ini namanya, arus ya, I. Arus itu adalah seperti ini. Delta G per delta G. I-nya adalah arus. Arus yang mengalir dari T1 sampai dengan T2. Q itu adalah muatan. Berapa banyaknya muatan yang diperlukan selama kurun waktu delta T. I sama dengan I kali delta T. Oke. Jadi, apa yang disebut dengan muatan satu kolom, satu kolom Q, itu adalah jumlah muatan listrik yang ditransport oleh arus tetap sebesar 1 ampere dalam 1 detik. Jadi sekali lagi untuk kulometri kita menghitung muatan listrik, di mana muatan listrik ini berkorelasi terhadap arus dikalikan delta T. Nah, di sisi yang lain, kalau kita lihat hukum Faraday, 1 Faraday itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 2 elektron, atau disebut sebagai 1 Faraday itu 96.485 coulomb. Ya. Hi atau jumlah muatan, ini tadi juga Hi itu berkorelasi terhadap berapa mol ya, berapa mol ekivalen yang terlibat di dalam reaksi. Jadi jumlah muatan yang menghasilkan satu ekivalen perubahan kimia dalam suatu elektroda adalah jumlah senyawa yang memberikan dan memakai 1 mol elektron. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan Hi sama dengan W per MR NF. Lalu persamaan Hi yang ini kita gabungkan dengan persamaan Hi yang ini. Ya. Oke, sehingga kita bisa menghitung berapa berat dari produk yang dihasilkan melalui proses elektrolisis itu sama dengan Hi muatan, di mana Hi itu adalah I kali R, I adalah arus yang diberikan dalam sistem elektrolisis, T ini adalah proses selama proses elektrolisis, MR berat molekul relatif dibagi N jumlah elektron yang ditransfer, kemudian kali F. F adalah konstanta Faraday, yaitu 96.485 coulomb. Itu ya. Jadi untuk pagi ini kita overview tentang kulometri dan elektrografimetri. Kita bisa lanjutkan besok untuk membahas bagaimana perhitungan, bagaimana konsep dari elektrografimetri dan kulometri. Oke?
Ada yang mau ditanyakan? Sudah diisi presensinya? Sudah, Ibu. Presensi, baik. Oke, kalau memang tidak ada, kita bisa akhiri kuliah kita pagi ini, satu SKS ini. Insya Allah ketemu besok pagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.